Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri induktor dan rangkaian seri dari sebuah kapasitor. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai rangkaian seri induktor. Di sini terlihat bahwa ada beberapa induktor. Di sini dilambangkan L ya, karena L itu melambangkan induktor. Nah, di sini terlihat bahwa ada L1, L2, kemudian di sini ada L ke N. N itu meliputi semua bilangan bulat positif. Jadi bisa saja di sini L3, L4 dan seterusnya. Karena rangkaian seri induktor itu adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Rangkaian seri induktor ini menghasilkan nilai induktansi yang merupakan penjumlahan dari semua induktor yang dirangkai secara seri ini. Nah, yang terlihat di gambar ini hanya memuat 3 atau 2 induktor. Nah, tidak menutup kemungkinan akan ada rangkaian yang memuat lebih banyak lagi induktor. Jadi makanya di sini ada titik-titik dan di sini ada LN. Nah, N ini bisa diganti-ganti sampai sebanyak induktor yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana rangkaian ekivalen atau rangkaian setaranya rangkaian seri induktor ini. Jadi kita ingin mencari atau menemukan rangkaian apa atau rangkaian yang seperti apa yang setara dengan si rangkaian ini. Nah, gambar yang kedua yang kalian lihat ini adalah gambar rangkaian ekivalen dari gambar yang pertama. Jadi di sini kan terlihat ada beberapa susunan induktor, kemudian di rangkaian ekivalennya ini tinggal satu induktor. Tetapi induktor yang ada di sini itu sama dengan induktor yang ada di gambar pertama. Maksudnya setara antara beberapa induktor dengan yang kelihatannya cuma satu induktor. Nah, kita ingin mencari hubungan antara L ekuivalennya, L ekuivalen yang ada di rangkaian ekivalen itu sendiri dengan L1, L2, L3 dan seterusnya. Nah, untuk menganalisanya kita terapkan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, persamaan tegangan dari KVL itu V sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3 dan seterusnya sampai V ke N. Seperti yang ada di sini, itu tegangan sebanyak apa induktornya, maka sebanyak itu tegangan yang ada di persamaan ini. Nah, karena tegangan pada induktor itu adalah V sama dengan L dI dt, maka kita dapat tuliskan persamaan tegangan ini menjadi, kita kembali ke gambarnya dulu. Nah, misalkan untuk rangkaian ekivalennya, kita lihat rangkaian ekivalennya ini, kita berikan dia persamaan V sama dengan L ekivalen dI dt. Nah, begitu juga dengan rangkaian yang ada di sini. V1 untuk induktor yang pertama itu L1 dI dt, kemudian induktor yang kedua L2 dI dt dan seterusnya sampai dengan Ln dI dt. Nah, kalau kita lihat ini kan seri. Ini semuanya seri, sehingga arus yang mengalir itu pada rangkaian ini sama, sehingga komponen I yang ada pada persamaan ini, komponen I yang ada pada persamaan ini dapat keluar dari persamaan, sehingga lebih sederhananya dapat dituliskan seperti persamaan yang ini.
karena I-nya sudah keluar, maka persamaannya menjadi seperti ini. L ekuivalen DI dt sama dengan dalam kurung L1 ditambah L2 ditambah seterusnya sampai Ln dikali dengan DI dt. Nah, di sini terlihat kedua ruas mengandung atau memuat DI dt. Nah, DI dt ini bisa saling meniadakan sehingga persamaan ini bisa lebih sederhana dituliskan menjadi L ekuivalen sama dengan L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya sampai L ke N. Nah, inilah persamaan umum untuk rangkaian seri induktor. Jadi sebanyak apapun induktor yang tersusun seri di sini, jika ada soal yang menanyakan L ekuivalen atau L yang setara dengan si rangkaian itu, maka jumlahkan saja semua si induktornya itu. Jumlahkan L1, L2 tambah L3 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, di sini menggunakan 3 induktor. Induktor di sini ada L1, ada L2 dan L3. Nah, di sini L totalnya dikatakan persamaannya itu L1 ditambah L2 ditambah L3 dan seterusnya. Nah, di sini penyesuaiannya mengatakan bahwa berdasarkan gambar contoh rangkaian seri induktor di atas, maksudnya gambar ini, diketahui bahwa nilai induktornya ini ada masing-masing nilai induktornya. Ada 150 nanohenry, 250 nanohenry dan 60 nanohenry. Kemudian ditanyakan L total. Nah, maka kembali ke persamaan ini. Karena dia hanya menanyakan L total, maka jumlahkan saja semua unsur induktornya. Unsur-unsur induktornya. L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3. Nah, di sini kenapa cuma sampai L3? Karena di gambarnya itu cuma mengandung 3 induktor. Jadi hanya 3 yang dijumlahkan. Nah, mungkin kedepannya ada pertanyaan atau ada bunyi soalnya yang menanyakan gambar rangkaian ekuivalennya. Nah, bisa kalian gambarkan seperti gambar yang pertama tadi. Nah, ubah si rangkaian yang memiliki banyak induktor itu menjadi rangkaian yang terlihat seperti satu induktor, padahal mereka setara. Antara gambar ini dengan gambar ini mereka setara. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita melangkah ke rangkaian seri kapasitor. Nah, mungkin kalian masih ingat atau sudah ada bayangan di kepala apa sih itu kapasitor. Nah, kapasitor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan atau energi listrik. Jadi si fungsinya kapasitor ini itu sebagai drive, tempat penyimpanan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rangkaian seri kapasitornya. Nah, di sini terlihat gambar kapasitor yang disusun secara seri juga dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, sama halnya seperti induktor sebelumnya. Di sini bisa saja terdiri dari lebih dari 3 kapasitor. Jadi bisa saja ada C4, C5 sampai C ke N. Nah, ini melambangkan kapasitor ya. Nah, bedanya dengan sumber tegangan, kalau sumber tegangan itu satu pendek, satu panjang, tapi kalau ini dia sama-sama panjang. Nah, di sini dikatakan bahwa rangkaian seri kapasitor digunakan untuk memperoleh nilai kapasitansi kapasitor yang lebih kecil daripada kapasitas semula.
Nah, di sini juga ditampilkan bahwa rangkaian seri kapasitor itu memiliki prinsip rangkaian atau karakteristik rangkaian seri kapasitor. Nah, karakteristik ini yang akan membedakan antara rangkaian seri kapasitor dengan rangkaian-rangkaian yang lainnya. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini yang pertama dikatakan bahwa Q total itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3, dan sama dengan seterusnya. Nah, apa maksud dari karakteristik yang pertama ini? Maksudnya itu besar muatan atau Q pada setiap kapasitor itu sama besar. Jadi muatan yang ada di C1, muatan yang ada di C2, dan muatan yang ada di C3 itu sama ketika mereka disusun seri. Nah, jadi muatan di C1 itu bisa dituliskan dengan Q1, muatan pada C2 itu dituliskan Q2, dan muatan pada C3 itu bisa dituliskan Q3. Masing-masing besarnya sama atau sama dengan muatan total rangkaiannya. Jadi ketika muatan total rangkaian ini misalnya nilainya sekian, misalnya nilai total muatannya itu 30 C, 30 kolom. Nah, ketika C1 kuat muatan di C1 dan di C2 dan di C3 itu dijumlahkan, maka akan sama dengan 30 kolom karena muatannya seluruh rangkaian akan sama ketika C1, C2, C3 muatannya itu dijumlahkan. Jadi seperti itu maksud dari Q totalnya ya. Kemudian untuk yang kedua dikatakan bahwa V total itu sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Ini di sini masih di sini tambah ya, bukan sama dengan, tapi tambah dan seterusnya bisa ada V4, bisa saja ada V5 sampai di V6. Nah, apa maksudnya? Tegangan pada setiap kapasitor itu berbeda. Jadi tegangan total itu tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3 dan V yang lainnya. Nah, V total itu yang mana? Jadi V total itu yang mana? V total itu adalah tegangan sumber yang menghubungkan ketiga kapasitor ini. Karena ketiga kapasitor ini kan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, jadi V total yang dimaksud di sini itu adalah si sumber tegangan yang di sini. Nah, di sini masing-masing kapasitor mempunyai tegangannya masing-masing. Jadi kapasitor pertama itu tegangannya V1, kapasitor yang kedua itu tegangannya V2, kemudian kapasitor yang ketiga itu tegangannya V3. Nah, yang nilainya tidak sama besar. Tapi ketika tegangan ini dijumlahkan, ketika tegangan V1, V2, dan V3 itu dijumlahkan, maka nilainya atau besarnya itu akan sama dengan V total atau sumber tegangannya yang ada di sini. Mereka memang tidak sama, tapi ketika dijumlahkan maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan tegangan total dan tegangan sumbernya. Nah, oke, kita melangkah ke persamaan kapasitas kapasitor dari rangkaian seri. Nah, kita ingat dulu persamaan umum dari kapasitor itu C sama dengan, atau kapasitansinya itu bisa didapat dengan membagi antara muatannya dengan tegangannya. Nah, untuk persamaan kapasitas kapasitor dari rangkaian seri itu V total sama dengan Q total per C total. Nah, persamaan ini diperoleh dari persamaan umum yang ada di sini. Jadi ini di otak-atik sampai kita memperoleh persamaan tegangan totalnya. Nah, di sini tadi tegangan total
bisa diganti menjadi V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi di sini kenapa V1, V2, V3? Karena kita ambil dari si persamaan ini. Jadi di sini dituliskan V1 tambah V2 tambah dengan V3 sama dengan Q total per C total. Nah, ini tidak berubah. Ruas yang kanan itu tidak berubah. Nah, V1 ini masih bisa diubah atau masih bisa direduksi menjadi persamaan ini. Nah, V itu kan tidak lain adalah Q per C. Jadi di sini ditulis Q1 per C1, maksudnya muatan pada kapasitor 1 dibagi dengan nilai kapasitansinya kapasitor itu sendiri, ditambah dengan Q2 per C2 ditambah dengan Q3 per C3 sama dengan Q total per C total. Ruas kanan masih belum berubah. Nah, karena Q-nya sama, nah di sini kan tadi dikatakan bahwa Q total itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Nah, karena Q-nya sama, maka setiap Q yang ada pada persamaan ini dapat dicoret, coret. Jadi Q1, Q2, Q3 sama Q totalnya itu dicoret sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi persamaannya setelah Q-nya dicoret itu 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 sama dengan 1/C total. Nah, kemudian ini bisa ditukar tempat. Di sini 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 tambah dan seterusnya sampai 1/C ke N. Jadi kalau dalam rangkaian itu ada 5 kapasitor, jadi di sini ada lagi ditambah 1/C4 ditambah 1/C5. Nah, jadi inilah persamaan umum dari rangkaian seri kapasitor yang bisa digunakan untuk menemukan C totalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal. Nah, saya rasa ini cukup jelas. Di sini ada 3 buah kapasitor yang nilainya ada masing-masing, kemudian dihubungkan dengan tegangan sebesar 26 volt. Dan yang ditanyakan kapasitas kapasitor total pada rangkaian tersebut. Nah, diperoleh di sini C totalnya 12/13 mikrofarad. Nah, di sini dia pakai mikrofarad karena di sini juga di soalnya pakai mikrofarad, tapi alangkah baiknya sebenarnya di sini diubah menjadi farad. Satuan internasional yang kita gunakan farad. Oke. Sekian dulu materi untuk rangkaian induktor dan rangkaian kapasitornya yang disusun secara seri. Nah, kemudian di sini ada untuk latihannya 1 soal untuk induktor dan 1 soal untuk kapasitor. Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.